Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Ervi, untuk mata pelajaran IPS ya hari ini. Oke, baik anak-anak sekalian, kita masih belajar di bab 1 mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Dan kita masih belajar mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Tentunya kalian masih ingat ya, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi mengenai pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Lalu bentuk-bentuk kerjasama, baik itu di bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Dan hari ini ya kita akan belajar mengenai yang pertama adalah pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Dan materi yang kedua yaitu mengenai upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Baiklah anak-anakku sekalian, simak materinya ya. Materi yang pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama yaitu adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015 yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi negara Tiongkok dan India. MEA dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi. Lalu pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN yang lainnya. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja yang profesional seperti dokter, ahli keteknikan, lalu guru, akuntan, dan yang lainnya. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusia. Nah anak-anak, itulah mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN dan sekilas mengenai masyarakat ekonomi ASEAN. Nah baiklah anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materinya, ada pun tugas yang harus kalian kerjakan hari ini ya. Dan tugas ini dikerjakan di kertas folio bergaris. Yang pertama adalah tuliskan 4 pilar utama yang dimiliki oleh MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, jelaskan pengaruh positif MEA terhadap perekonomian Indonesia dalam aspek perdagangan dan aspek investasi. Dan yang ketiga, jelaskan dampak negatif dari keterlibatan Indonesia tergabung dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, silakan kalian kerjakan latihan soal hari ini ya, dan silakan kalian bisa searching ya di Google atau buku yang kalian punya. Ya, baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ya materinya. Yang pengaruh yang kedua yaitu mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Dan pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Nah, ASEAN sendiri mengimbau untuk negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Dan migrasi ini
berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Nah, selain itu menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Yang ketiga adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Dan konferensi ke-6 ini, Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam, dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN pada tanggal 19-20 April 2014, menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Seiring dengan perjalanan selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Festival Budaya ASEAN, ya. Nah, Festival Budaya ASEAN ini pada tahun 2013 digelar di kota Purwakarta, Jawa Barat, ya, pada tanggal 29 Juni 2013. Nah, kegiatan ini diikuti oleh 9 negara, yaitu negara Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah tentunya adalah Indonesia. Nah, festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN. Juga merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Nah, bagi Indonesia itu sendiri, kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Lalu yang kedua adalah Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman, ya, penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Aktivitas kebudayaan ASEAN yang ketiga yaitu adalah industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Nah, saat ini musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Nah, di Asia Tenggara sendiri jenis musiknya itu sangatlah beragam. Dan di Indonesia salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Nah, kalian pasti sering mendengar musik dangdut, ya. Lalu pada ASEAN Music Festival pada tahun 2019, Indonesia yang diwakili oleh Keroncong Balik Art ini tampil di ASEAN Music Festival yang berlangsung di kota Haiphong, Vietnam. Dan Indonesia sendiri ini mendapatkan penghargaan medali emas dalam ajang tersebut. Nah, itu merupakan suatu penghargaan tersendiri ya untuk bangsa Indonesia. Nah, itulah anak-anak merupakan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Baiklah, kita lanjutkan materinya ya. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Nah, perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat yang berada di Asia Tenggara. Nah, di sini ada 2 kasus yang menjadi sorotan, ya. Yang pertama adalah sengketa perbatasan wilayah. Nah, masalah perbatasan wilayah ini telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, ya, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Legitan, kasus Kepulauan Spratly dan Quilpre Vieher, dan Pulau Pedra Branca. Nah, kasus Natuna ini diawali klaim sepihak oleh Tiongkok tahun 2009, ya. Di sini ini adalah Natuna, ya. Ini sangat indah sekali. Nah, melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah laut Tiongkok Selatan, dan dengan cara itu mengklaim Pulau Natuna ini sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Nah, pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Dan sampai saat ini, ya, PBB belum memprotes tersebut, dan Tiongkok juga tidak pernah menyinggung isu tersebut.
Ya, ini adalah sekilas mengenai Pulau Natuna. Nah, selanjutnya ini adalah Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, Pulau Sipadan dan Ligitan ini yang seharusnya milik Indonesia ini diklaim oleh Malaysia. Dan Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Dan pengaruh putusan Mahkamah Internasional ini menjadi pelajaran ya bagi Indonesia agar Indonesia lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Lalu yang ketiga ya, nah saat ini adalah Kepulauan Spratly ya, masih menjadi objek sengketa negara Vietnam, Filipina dan Tiongkok. Nah, Thailand dan Kamboja juga bersengketa terkait batas wilayah di kuil Preh Vithear ya. Nah, kasus Pulau Pedra Branca Pulau Pedra Branca ini diklaim oleh Malaysia, tetapi akhirnya kepemilikannya ini jatuh kepada negara Singapura. Nah, sengketa perebutan wilayah ini ya mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah tersebut terkadang justru menimbulkan konflik ya, menimbulkan konflik antar negara. Nah, sehingga perbatasan wilayah ini sangat sensitif sekali apabila terjadi sengketa. Dan negara-negara yang bersengketa tersebut terus mengupayakan penyelesaian melalui cara diplomasi. Nah, itu anak-anak mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN yang pertama, yaitu mengenai sengketa perbatasan wilayah. Lalu yang kedua adalah pekerja migran, ya. Nah, pesatnya laju globalisasi ini meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Dan banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya yang disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuannya. Dan beberapa kasus pekerja migran ini yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa, tenaga asing dengan biaya yang murah, ya, dan perdagangan pekerja rumah tangga migran, ya. Lalu di sini ada beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja dan besaran upah yang diberikan. Dan peraturan tersebut antara lain yang pertama adalah penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran. Jadi fokusnya adalah bantuan teknis ini kepada kelompok kerja ASEAN ya tentang pekerja migran yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, organisasi pekerja migran dan akademisi, dan untuk melakukan advokasi, lobby, menyusun rancangan dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai deklarasi ASEAN dan suatu instrumen ASEAN yang bersifat mengikat bagi perlindungan tenaga kerja migran sebagaimana yang ditetapkan dalam mandat rencana aksi Vientin ASEAN. Lalu yang kedua adalah penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga atau migran ya atau juga bisa disebut ATWA. Dan fokusnya peraturan ini adalah untuk mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk aliansi pekerja rumah tangga Asia di tingkat regional tentunya, atau sering disebut dengan A2 atau Asian Domestic Workers Alliance, untuk mengadvokasi kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di Asia. Nah, itulah pengaruh kerjasama atau pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Nah, selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN ini menjadi salah satu kendala terbesar di ASEAN tentunya. Dari 10 negara ASEAN ini terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang tentunya berbeda-beda setiap negara. Nah, hal tersebut justru akan menjadi tantangan tersendiri untuk ASEAN dalam bidang pendidikan. Nah, secara khusus ya, dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN itu sendiri, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Nah, contohnya adalah meningkatkan mutu pendidik ya, baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi ya, lalu akreditasi,
lalu standarisasi pendidikan, lalu peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Nah, anak-anak, itulah mengenai pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan ASEAN. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu mengenai upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Nah, upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN ini sudah terbangun ya melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015 yang terus ditingkatkan. Nah, 3 pilar tersebut ya antara lain yang pertama adalah dalam bidang politik dan keamanan. Dalam bidang politik dan keamanan ini, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik ya melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua adalah pilar sosial budaya. Nah, dalam pilar sosial budaya ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak dengan usia produktif yang meningkat. Nah, secara kultural, ya Indonesia ini sendiri memiliki kebudayaan yang paling banyak dan sangat beragam di antara negara-negara ASEAN yang lainnya. Nah, sehingga Indonesia menjadi negara yang memiliki daya tarik tersendiri. Lalu pilar yang ketiga yaitu adalah pilar ekonomi. Nah, pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produktif, ya serta kreatif, yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Nah, dalam pilar ekonomi ini, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah ini adalah salah satu komponen penunjang kegiatan ekonomi. Anak-anak sekalian, demikianlah materi yang Ibu sampaikan hari ini mengenai pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan ASEAN dan upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Bagaimana? Cukup paham materi yang Ibu sampaikan? Ya, mudah-mudahan kalian pelan-pelan memahami materi hari ini ya. Oke, baik anak-anak sekalian, jangan lupa ya tugas yang di awal dikerjakan di kertas folio bergaris. Lalu setelah itu kalian mencatat semua materi dalam tayangan video ini ya, mulai dari pertama sampai akhir ya, silahkan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Oke anak-anak sekalian, demikianlah materi hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini yang Ibu sampaikan memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.